PSSI terus melakukan persiapan serius agar timnas Indonesia mampu berprestasi di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 sendiri tinggal 7 bulan lagi dari sekarang. Piala Asia 2023 bakal dilaksanakan di Qatar pada 12 Januari-10 Februari tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Tentu, timnas Indonesia harus melewati perjuangan yang berat untuk bisa berbicara banyak di event 4 tahunan terakbar di benua Asia tersebut. Timnas Indonesia dikepung dua raja Asia di grup D yaitu Irak dan Jepang, sedangkan Vietnam kerap jadi momok di kancah Asia Tenggara. PSSI dikabarkan sedang mengebut program naturalisasi tambahan untuk persiapan di Piala Asia 2023. Kabar ini kemudian dikonfirmasi mantan anggota Komite Eksekutif (Ekskop) PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani. Pernyataan tersebut disampaikan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Namun, bisa dipastikan program naturalisasi dari PSSI kali ini bisa dibilang istimewa. Pasalnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia bakal berburu nama-nama pemain grade A terbaik yang saat ini bermain di kompetisi di benua Eropa. Sabar, Pak Erick Thohir bersama STY Sintayong sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, ujar Hassani Abdul Ghani pada Sabtu tanggal 20 Mei tahun 2023. Tentu, kabar ini merupakan berita gembira bagi publik tanah air. Program naturalisasi para pemain yang tampil di Eropa bukanlah hal yang baru bagi PSSI untuk meningkatkan prestasi di Timnas Indonesia. Sejak era kepemimpinan Muhammad Iryawan, PSSI gencar melirik para pemain terbaik berdarah Indonesia yang saat ini tampil di Eropa untuk membela merah putih di pentas internasional. Pada kepemimpinan Iryawan, sudah ada 3 nama yang sukses menyelesaikan proses naturalisasi. Ketiganya adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama. Sandy Walsh sendiri tampil di KV Mechelen di Liga Kasta teratas Belgia. Sementara Jordi Amat menyelesaikan proses naturalisasi saat dirinya baru saja direkrut oleh raksasa Malaysia yaitu Johor Darul Takzim. Sain Patinama sendiri tampil bersama klub Liga Norwegia yaitu Viking FK. Saat ini sudah ada 2 nama yang masih menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia, keduanya adalah Ivar Jenner dan Pascal Struijk. Pada periode kepengurusan sebelumnya, ada nama-nama yang sempat jadi incaran PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Beberapa nama yang dimaksud adalah Kevin Dix, Miss Hilgers, Justin Hubner, hingga Ragnar Uratmangun. Berikut pemain keturunan grade A di Eropa yang bisa perkuat Timnas Indonesia. Ragnar Uratmangun. Ragnar Uratmangun merupakan winger FC Groningen yang mentas di Liga Belanda. Pemain 25 tahun ini miliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Selain beroperasi sebagai winger, Ragnar Uratmangun juga pandai dioperasikan sebagai gelandang. Sementara itu, nama Ragnar Uratmangun bermain di klub Eredivisie Belanda, Go Ahead Eagles pada musim 2021/2022. Total ia mencatatkan 33 penampilan dalam semusim dengan sumbangan 4 assist. Pemain berusia 24 tahun ini juga sempat masuk rekomendasi Sintayong untuk dinaturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Sayangnya namanya kemudian dicoret dari prioritas. PSSI sempat berniat menaturalisasi Ragnar Uratmangun pada akhir 2021 meski pada akhirnya gagal. Namun, jika nantinya PSSI kembali mendekatinya, Ragnar Uratmangun mengatakan terbuka. "Iya, tentu," singkat Ragnar Uratmangun, mengutip dari YouTube Yusa Nugraha. Tom Haye juga merupakan pemain keturunan yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen.
Pemain 28 tahun itu tercatat lahir dan besar di Belanda, namun memiliki darah Indonesia yang berasal dari kakeknya yang merupakan orang Sulawesi Utara. Kiprahnya di paruh kedua 2021-2022 bersama SC Heerenveen telah memberikan performa yang cukup menawan. Pada musim itu gelandang berdarah Indonesia telah mengoleksi sebesar 8 gol 16 assist di seluruh kompetisi. Bagaimana tidak, timnas Indonesia sepertinya membutuhkan pemain asing sekelas dia untuk bergabung ke tim besutan Sintayong. Harapannya agar nanti timnas bisa bersaing dalam Piala Asia 2023 mendatang dan tampil gemilang. Emil Audero adalah kiper Sampdoria yang sempat kencang diberitakan masuk dalam program naturalisasi PSSI. Sayangnya, kiper 26 tahun itu pernah menolak ajakan dari PSSI pada 2017. Kemudian, PSSI sempat mencoba kembali mendekati Emil Audero pada 2022 silam, tetapi kiper Sampdoria itu tak memberikan kabar yang pasti. Kabarnya, kiper 26 tahun itu justru ingin bermain untuk timnas Italia. Namun, bukan tidak mungkin suatu saat akan ada masanya Emil menerima panggilan timnas Indonesia. Hairo Riedewal merupakan gelandang bertahan yang membela klub Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023, Crystal Palace. Ia adalah pemain keturunan Ambon yang lahir di Haarlem, Belanda, tanggal 9 September tahun 1996. Pemain 26 tahun itu memiliki darah keturunan Indonesia berasal dari ibu dan neneknya. Berkat pengalamannya di Liga Inggris, Hairo Riedewal bisa saja dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Pascal Struijk. Terakhir adalah Pascal Struijk. Sama seperti Hairo Riedewal, Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang bermain di Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023 bersama Leeds United. Meskipun masih berusia 23 tahun, Pascal Struijk sukses masuk dalam tim utama Jesse Marsch musim ini sebagai bek tengah. Penampilannya di Leeds United juga tergolong sangat baik. Sebab itu, ia bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia.